Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini kita melanjutkan video yang kemarin soal NAS server ya lur, karena banyak sekali pertanyaan, Mas bagaimana cara mengonlinekan NAS servernya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng. Dan saya sangat menyarankan seluruh semuanya untuk menonton video sebelumnya supaya seluruh semuanya paham konfigurasi yang ada di dalam video ini. Jadi seluruh semuanya, seperti yang kemarin sudah kita bikin, kita membuat sebuah NAS storage atau server ya, yang di dalamnya ada harddisk dan juga STB di sini. Si harddisk dan STB ini tertancap ke dalam router ini, dan kalau saja kita mau mengakses harddisknya atau NAS servernya, kita berada di jaringan yang dikeluarkan oleh router ini. Jadi misalkan HP-nya atau laptopnya atau PC-nya tidak terkoneksi dengan router ini, maka kita tidak akan bisa mengakses si server NAS-nya. Nah, setelah kemarin saya berdiskusi panjang lebar dan ngulik bareng sama Mas Ahmad dari channel Ahmad PR, akhirnya saya menemukan cara bagaimana untuk bisa mengonlinekan NAS ini. Jadi kita tidak harus tersambung ke WiFi ini. Jadi kalau misalkan kita pergi kemanapun, kita masih bisa mengakses NAS atau server kita ya lur ya. Penasaran caranya gimana? Yuk kita gaskan mas Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab di situ. TG gratis lur, rasa khawatir. Lanjut yuk. Oke ya lur, sekarang sudah berada di desktop saya dan izinkan saya menjelaskan sedikit ya lur. Ini saya sudah gambarkan ilustrasinya. Jadi kita mau ngapain? Kita akan mengonlinekan NAS server. Sedulur semuanya, kalau sudah menonton video sebelumnya, kita sudah membuat NAS storage, dan karena manusia memang tidak ada puasnya ya lur ya. Jadi kemarin banyak pertanyaan, Mas bagaimana cara mengonlinekan NAS tersebut. Nah, saya ngulik lama sekali. Kita tahu bahwa di video sebelumnya konfigurasinya adalah server kita atau NAS kita yang terbuat dari B860H STB bekas ini, yang ada harddisknya. Ini kita tancapkan harddisk untuk storage-nya. Ini tidak bisa diakses kalau HP, laptop atau apapun tidak terkoneksi dengan router yang tertancap ke STB-nya. Jadi misalkan kita tidak berada di jaringan segmen jaringan ini, maka kita tidak bisa mengakses servernya. Nah, pertanyaannya begini, karena saya sudah sangat ketergantungan dengan server ini, apa-apa saya pindah ke sini gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya server ini bisa diakses dimanapun? Misalkan di sini saya berada di Pemalang gitu kan, ngapel ke pacarku gitu kan, ke cewekku, dan kita mau mengerjakan skripsi bareng. Bagaimana caranya supaya saya yang berada di Pemalang gitu kan bisa mengakses NAS kita, server kita yang berada di Jepara gitu kan. Kita tahu bahwa di sini saya pakai jaringan dari Biznet Home, dan di sini saya biasanya kalau keluar kartu saya itu pasti Bayu, karena Bayu selalu bisa dijadikan yang kedua. Jadi ini sudah jelas bahwa ini tidak satu segmen gitu kan, dan jaraknya cukup jauh. Lalu apakah saya bisa mengambil data yang berada di server saya? Tentu saja bisa. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan menggunakan yang namanya zero tier. Untuk teman-teman yang biasanya pakai STB ini sebagai routernya, pasti familiar dengan yang namanya zero tier. Nah, ini nanti kita akan menggunakan zero tier sebagai VPN remote-nya. Kita tidak hanya bisa mengakses STB-nya saja atau NAS kita, tetapi kita juga bisa meremote si router ini juga dari manapun kita berada dengan zero tier. Langsung saja bagaimana caranya? Kita gaskan mas. Oke lur, untuk pertama-tama kita akan burning dulu firmware-nya yang sudah saya download. Di sini saya sudah mendownload firmware yang saya compile ulang ya. Di sini NAS Online MRK. Silakan teman-teman di burn aja di dalam SD card-nya. Kita tancapkan dulu SD card yang akan kita masukkan ke STB OpenWRT-nya. Oke, seperti biasa saya akan burn menggunakan Balena Anchor. Kita akan burn dengan menggunakan Balena Anchor. Kita flash from file, kemudian kita pilih di download. Nah, di download ini ada NAS Online MRK. Kita open saja. Dan kita pilih, pastikan kita masukkan ke dalam memori kita ya lur ya. Tinggal kita flash saja. Oke, flashnya sudah komplit ya lur ya. Sekarang firmware-nya sudah masuk ke dalam SD card yang sudah kita burning melewat Balena Anchor ini. By the way, firmware ini saya build ulang, dan nanti saya akan tunjukkan perbedaannya di mana di banding firmware kita yang kemarin ya lur ya. Jadi akan ada sedikit perbedaan firmware yang ini dengan firmware yang kemarin. Untuk perbedaan yang paling signifikannya adalah saya sudah merubah port 1-nya atau port sumber internetnya ke port ETH-nya ya. Jadi port Ethernet yang berada di STB itu berubah jadi port 1. Langsung saja kita masukkan memorinya ke dalam STB OpenWRT-nya. Kita masukkan harddisknya langsung.
Dan juga kita akan masukkan kabel Ethernetnya ke router kita. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita akan nyalakan STB OpenWRT-nya. Gaskan. Kalau sudah ditancapkan STB-nya ke router, di sini saya akan perlihatkan bahwa di sini saya sudah terkoneksi dengan jaringan dari bisnet saya, ya lur ya. Jadi saya terkoneksi dengan router bisnet saya. Jadi komputer ini menyambung Ethernetnya ke Ethernet dari router ini, ya lur ya. Disinilah perbedaannya lur. Kalau kemarin kita akan mengakses LAN-nya STB-nya ke PC, kita sekarang tidak akan melakukan itu. Jadi kita akan meremote WAN-nya. Caranya begini ya lur ya. Karena STB-nya sudah tersambung ke router, kita akan buka IP address dari routernya 192.168.100.1. Ini adalah IP address dari router atau jaringan yang berada di rumah saya. Router ini IP addressnya 192.168.100.1. Kita tinggal login aja. Ini disesuaikan dengan router sedulur semuanya ya. Oke, di sini saya sudah masuk ya lur ya. Ini silahkan cari DHCP list-nya atau device apa yang terkonek di dalam router ini supaya kita bisa mengetahui IP address yang didapatkan oleh STB kita ya lur ya. Kalau di router Huawei HG8245H ini teman-teman tinggal pencet di status. Nah, di user device information di sini kita bisa tahu apa saja device yang terkonek ke jaringannya dia. Ini kita tinggal cari OpenWRT ya atau STB kita. Namanya hostnya adalah NAS online, NAS server kalau nggak salah, saya lupa. Kita coba cari Realme, ini nggak ada. Kita coba cari lagi. Nah, di sini ada NAS server. Ini ada OpenWRT, ini bukan ya, ini router saya ini 100.7 ini adalah router saya. Kalau NAS servernya otomatis dia akan terbaca di sini sebagai hostname-nya NAS server karena firmware-nya sudah saya kasih nama NAS server. Ini dia mendapatkan IP address 192.168.100.9. Kita tinggal akses saja sih ini 192.168.100.9 di tab baru saja. Kita coba akses IP address-nya dan maka akan terbuka NAS server online ya. Ini adalah NAS server kita yang sudah kita buat tadi, kita burn. Username-nya root, passwordnya juga root seluruh. Oke, setelah kita buka username-nya root dan passwordnya root, firmware ini enaknya ya, ini sudah saya build ulang, saya modifikasi dari LYNX, saya nemu di YouTube. Firmware-nya ternyata enak dan nyaman saya gunakan. Itu saya menghapus semua tool inject-nya dan saya sisakan tool servernya saja yang bisa digunakan sebagai server. ARIA, AirClone ini nanti kita akan bahas di lain waktu ya lur ya. Nah, yang paling jelas saya modifikasi adalah saya memodifikasi firewall-nya untuk firmware ini agar kita bisa mengakses dari WAN-nya, jaringan WAN-nya, jadi WAN IP-nya ya. Kita IP address-nya masih sama 192.168.1.1 tapi USB. Tetapi LAN-nya ini hanya bisa diakses lewat USB. Jadi kalau seluruh semuanya tidak punya USB to LAN, Anda tidak akan bisa mengakses LAN-nya. Tapi Anda bisa mengakses melalui jaringan WAN-nya. Ini khusus NAS server aja ya lur ya. Jadi di sini bener-bener auto. Kita tinggal nyeting sambal share-nya. Jadi ini benar-benar auto. Ini semuanya sudah termounting secara otomatis ya. Ini kalau dulu semuanya lihat ke disk manager ya. Disk manager ini ada hard disk ya, terbaca di SDA1 NTFS. Pastikan format dari hard disknya NTFS. Kalau nggak NTFS nggak bisa. Ini sudah NTFS. Ini auto mounting. Ini sudah termounting ya. Sudah termounting di dalam STB OpenWRT-nya secara otomatis karena ada script auto mountingnya. Di sini terbaca sebagai dev SDA1, kapasitasnya 427 GB ya. Dan kita tidak usah memounting-mounting seperti yang berada di video sebelumnya. Ini benar-benar auto plug and play. Nah, seluruh semuanya kita tinggal langsung bisa melihat network interface-nya, teman-teman. Kita akan coba lihat firmware-nya. Di sini hanya WAN saja dan kita mengaksesnya lewat IP address yang diterima oleh STB ini dari router HG8245H-nya. Jadi bukan melalui LAN-nya tapi kita akses melalui WAN-nya. Nah, kita tinggal menyeting NAS-nya, NAS servernya saja ya lur ya. Seperti yang kemarin, cara nyeting NAS-nya kita berada di tab NAS, kemudian network share. Nah, di network share ini silahkan interface-nya seluruh semuanya isi ke LAN dan juga ke
WAN karena ini nanti kita akan mengaksesnya lewat 100.9. Ini adalah IP WAN dari STB OpenWRT NAS kita. Setelah itu kita tinggal enable macOS compatible share ini kalau sedulur semuanya punya device iPhone. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian sedulur semuanya kita tinggal tambahkan di sini tabnya untuk untuk memilih directory atau file atau folder yang mau kita share di sambannya ya lur ya. Jadi kita tinggal coba lihat di bagian disk manager, kita open new tab aja ya. Di disk manager ini sedulur semuanya bisa lihat bahwa dev SDA atau hard disk kita itu termounting di MNT SDA 1 ya. SDA dev SDA ini hard disk kita yang kapasitasnya 465 GB ini di dalam SDA 1 ini termounting di folder MNT SDA 1 secara otomatis. Jadi ini kita tinggal copy di sebelah sini. Name-nya kita tinggal isi, kita mau nge-share folder namanya apa, misalkan server gitu ya, masih sama seperti yang kemarin, server. Kemudian path-nya kita isikan tadi folder yang akan kita share yaitu MNT SDA. Kemudian browsable kita contreng, force root-nya kita contreng, guest only-nya juga kita contreng, Apple time machine-nya kalau sedulur semuanya punya perangkat iOS atau iPhone ya. Kita tinggal save and apply, kita tunggu. Oke, sudah ter-apply. Sekarang kita langsung melakukan release RAM di status, kemudian kita release RAM. Kalau kita sudah release RAM ini istilahnya refresh lah ya kalau di komputer. Dia akan merefresh dan kita akan coba lihat apakah samba kita sudah bisa terbaca, dia sudah bisa menge-share folder yang berada di hard disk kita. Coba lihat, cek ya lur ya. Oke, seperti biasa kalau di Windows caranya di bagian sini, kemudian di bagian tab network. Nah, di network ini lur terbaca sebagai NAS server. Oke, terbaca sebagai NAS server otomatis. Ini enaknya yang firmware yang saya rebuild kemarin, dia terbaca di sini otomatis. Nah, akan ada folder namanya server. Kita buka. Nah, ini adalah isi dari hard disk yang saya tancapkan tadi ya lur ya. Jadi ada banyak isinya, ada foto, ada video dan yang lain-lain. Oke, kita coba kalau misalkan ini nggak muncul, kalau tidak muncul seperti ini ya lur ya, sedulur semuanya tinggal ketikkan di sini / terbalik, kemudian IP WAN IP dari yang didapatkan STB-nya itu 192.168.100.9. Kita enter, maka akan muncul ini. Begitu ya lur ya. Sekarang kita akan coba mengonline kan. Ini bisa diakses, tetapi dia berada di dalam satu segmen jaringan ya. IP address dari komputer saya adalah 100. Network and Sharing Center. Kita coba lihat details. Di sini saya mendapatkan IP 100.3. Ini satu segmen ya dengan IP dari STB NAS server kita. Sekarang kita akan coba mengonline kan supaya dia bisa diakses dari HP kita meskipun HP kita tidak terkoneksi dengan jaringan WiFi. Sedulur semuanya, kuncinya ada di sini. Teman-teman tinggal pergi ke NAS servernya. Kita close dulu ya yang tadi. Kita network, kemudian kita pergi ke VPN. Kemudian di sini ada zero tier. Oke. Di zero tier ini fungsinya untuk meremote ya lur ya. Untuk meremote STB-nya supaya bisa diakses dari manapun. Zero tier ini adalah VPN remote. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya sedulur semua tinggal pencet di zerotier.com ini. Kita tap. Oke. Maka akan keluar di zero tier login seperti ini. Sedulur semuanya bisa login into zero tier. Dan saya biasanya pakai Google atau pakai GitHub sih ya lur ya. Di sini saya akan coba login pakai Google. Sudah masuk, tampilan zero tier-nya akan seperti ini ya lur ya. Kalau sedulur semuanya tidak menemukan ini, pergi ke tab network, maka akan muncul halaman seperti ini. Di sini saya close dulu. Kita akan create a network. Maka akan kita akan dibuatkan ID baru yang acak ya. Di sini kita bisa klik untuk zero tier-nya dan kita bisa memberi nama nih. Ini apa nih? Misalkan di sini saya kasih nama NAS server gitu ya. NAS server, deskripsinya boleh tidak diisi, mau diisi juga boleh. Kemudian kita scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah seperti ini ya tampilannya. Nah, sedulur semuanya, untuk mengaktifkan zero tier-nya, network ID ini kita copy angkanya.
kemudian kita pastekan di zero tier yang ada di STB NAS server kita. Ini saya close dulu supaya tidak bingung. Nah, di sini kita tinggal X aja karena ini sudah tidak terpakai ya, ini bawaan. Kita tinggal tambahkan di sini, kita paste. Kemudian kita klik tombol plus di sini supaya termounting. Kemudian kita enable kan, dan kita auto NAT kliennya kita aktifkan supaya zero tier-nya bisa mengakses ke jaringan LAN-nya ya lur ya. Setelah itu kita tinggal save and apply. Setelah di save and apply kita tunggu dulu. Oke, configure applied dan zero tier sudah running. Kalau sudah running, sedulur semuanya silahkan buka tab zero tier tadi dan kita refresh. Oke. Setelah di refresh nanti akan muncul network di sini. Kita coba lihat, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di bagian sini search address, di bagian sini, di bagian member, di sini ada device ya yang masuk. Ini kita bisa contreng outnya. Kemudian kita bisa namai. Ini berarti adalah STB NAS kita. Kita namai STB NAS. Gitu ya lur ya. Dan sekarang sudah ada STB NAS-nya. Berikutnya saya akan coba memasukkan ID zero tier ini. Saya mau meremote via Realme GT Master Edition saya ya lur ya. Oke lur, sekarang kita akan coba di Android. Dan sedulur semuanya pastikan sudah menginstal aplikasinya dari Play Store ya. Aplikasinya namanya Zero Tier One. Kita buka aja langsung Zero Tier One. Nah, di sini sedulur semuanya kita tinggal klik tombol plus yang ada di kanan atas nih. Masukkan network ID yang muncul di zero tier kita. Kita masukkan, saya masukkan dulu ya. Oke, setelah dimasukkan seperti ini, kita tinggal contreng route all traffic to zero tier, request external configuration of the network. Kemudian kita tinggal add network. Di sini saya tidak terhubung ke jaringan WiFi ya lur ya. Di sini saya menggunakan jaringan dari Bayu. Oke lur, setelah network ID-nya sudah masuk ya, kita tinggal pencet tombol kunci Inggris, kemudian kita use cellular data dan kemudian disable IP versi 6-nya. Setelah itu kita tinggal nyalakan saja. Nah, sekarang sudah mau menyala. Kemudian kita cek di zero tier yang berada di PC kita, di login pack zero tier-nya apa yang terjadi. Nah, oke, sekarang kita berada di halaman yang berada di desktop zero tier-nya. Kita tinggal reload. Apakah sudah ada terbaca device baru di sini? Nah, oke lur, di sini sudah terbaca device baru ya lur. Nah, di sini ini berarti adalah HP Realme GT Master Edition kita. Tinggal kita nyalakan outnya dan kemudian kita namai aja di sini Realme GT. Oke, di sini sudah saya namai Realme GT ya lur ya. Jadi ini adalah Realme GT Master Edition kita dan ini adalah STB NAS kita. Oke. Setelah seperti ini lur, kita nanti akan bisa mengakses STB NAS ini, IP address ya, si NAS server kita ini dari zero tier dengan IP publiknya ya. Di sini IP publik yang dikasihkan oleh zero tier-nya adalah ini 192.168.195.196 lah. Di sini karena saya sulit mengingat IP address ini, ada triknya ya. Ini saya triknya dapat dari Mas Ahmad dari channel Ahmad PR. Kemarin berdiskusi soal firewall yang berada di OpenWRT dan kita akhirnya menemukan sebuah trik. Yang triknya adalah seperti ini lor. Nah, ini kita tinggal copy paste saja. Oke, kita tinggal copy paste, copy. Nah, kita scroll ke atas. Ini adalah STB NAS-nya ya. Kita copy IP public dari STB NAS-nya. Kita scroll naik. Kemudian di sini ada pilihan manage route. Nah, kita akan routingkan IP address LAN dari STB-nya atau LAN dari WAN-nya, WAN untuk mengakses ini ya 100.9. Kita akan routing ke IP public yang kita dapat. Di sini kita pastekan di via ini. Kita paste. Kemudian setelah itu kita tulis IP WAN dari STB-nya itu 100.9 ya. Kita mengaksesnya menggunakan IP ini, maka saya akan routingkan IP ini ke sini. Jadi nanti kita tidak usah menulis IP ini sebagai remote-nya. Kita tinggal tulis saja. Tetapi di sini ada perintah 0./24, berarti ini kita harus menuliskan gateway-nya. Gateway-nya karena ini adalah 100.9, berarti gateway-nya adalah 100.0/24. Ini sudah pernah ada pelajarannya di Mikrotik ya, 192.168.0/24. Jadi semua IP address yang berada di segmen 100.0 sekian ya, IP address ini nanti akan di routing ke sini. Jadi kita bisa meremote semua
jaringan yang berada, semua router yang berada di dalam IP address ini. Pokoknya yang berada di segmen ini nanti kita bisa meremote IP address-nya via IP public dari zero tier-nya. Kita tinggal submit. Oke, dia sudah memasukkan IP-nya 192.168.100.0, maka ini termasuk 100.9 ini ya, 100.9, 100.1 atau semua router yang berada di dalam jaringan ini nanti akan bisa diremote via IP public ini ya lur ya. Sekarang kita akan coba buktikan, kita akan coba meremote IP address dari STB-nya atau one IP dari STB-nya dengan menggunakan zero tier-nya tadi. Oke, sekarang kita akan coba buktikan. Kita akan coba di sini saya akan membuka Google Chrome dan saya sudah terkonek dengan VPN dari zero tier-nya ya lur ya. Kita akan coba akses IP dari one STB-nya yaitu 192.168.100.9. Di sini saya akan coba masukkan. Enter. Nah, sudah terbuka NAS server kita. Dan tidak hanya kita bisa meremote si NAS server ini, kita juga bisa meremote router yang berada di atasnya. Jadi 100.1 atau router yang nancep dari STB-nya kita bisa akses 192.100.1. Nah, terbuka juga router HG8245. Ini kalau kalian pasangkan ke Mikrotik, nggak usah beli VPN remote seumur hidup, Mas. Nah, di sini saya akan coba pakai NAS servernya dulu. Nah, kalau kita coba buka root, passwordnya juga root, kita login, bisa ya. Kita bisa mengakses NAS server kita. Kita coba overview ya. Kita bisa mengakses NAS server kita. Apakah kita juga bisa mentransfer data Samba share-nya? Kita akan coba di sini. Sini saya tidak terkoneksi dengan WiFi. Kita akan coba di sini saya pakai Bayu ya lur ya. Kita akan coba menggunakan aplikasi RS Manager di sini. Oke, sedulur semua bisa lihat di sini saya pakai RS Manager dan kita klik tombol LAN itu saja. Kemudian kita coba tambahkan baru. Dan kita tinggal masukkan IP address atau IP1 dari STB-nya yaitu 192.168.100.9 ya lur ya. Kemudian kita klik anonim. Kemudian kita oke. Apakah kita bisa masuk? Oke, kita bisa masuk ke NAS-nya menggunakan jaringan apa? Kita coba lihat klik. Oke, di sini ada folder server. Dan kita coba cek. Nah, ini adalah file-file di dalam harddisk saya. Jadi online ya lur ini ya. Kita coba buka videonya. Ada video apa aja di sini? Server. Oke, Mas, apakah VPN-nya apakah file transfer protokolnya kenceng atau tidak? Jawabannya tidak terlalu kencang banget, tetapi masih bisa digunakan menurutku, dan saya sering menggunakan cara ini sih. Apapun yang terjadi, karena basicnya zero tier ini adalah VPN remote ya lur. Jadi kita tidak bisa berharap banyak menggunakan kecepatan yang tinggi gitu, karena ini basicnya hanya VPN remote gitu. Saya belum menemukan cara lain selain menggunakan zero tier. Paling gampang adalah menggunakan si zero tier ini. Jadi saya bisa mengakses NAS kita. Kita bisa mengakses NAS kita yang berada di manapun dia berada gitu. Terima kasih. Jadi seperti itu caranya lur. Bagaimana? Sudah bisa? Silakan monggo dipraktekkan. Dan seluruh semuanya kalau misalkan ada kesulitan atau mungkin punya ide-ide baru lagi, silakan komen di komentar di bawah ya lur ya. Terima kasih. Kalau bermanfaat monggo di share. Jangan lupa di like dan subscribe channel Nanang MRK. Kalau saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.